Ya, nun barisnya sukun sampai tanwin tuh. Tanwin yaitu nun yang barisnya sukun. Nun yang barisnya sukun. Yang nampak atau jelas ketika diucapkan. Jadi nun kalau barisnya sukun, kalau kita ucapin jelas kan? Muhammadun. Muhammadun. Tuh. Kan kayaknya ada nunnya kan? Padahal nggak ada nunnya. Karena apa? Karena dia domatain. Atau Muhammadan atau Muhammadin sama kan? Tuh. Jadi tanwin kan orang ada bilang tanwin itu bisa kasrotain, bisa fathatain, bisa domatain. Gitu itu namanya tanwin. Kalau ke atas namanya fathatain. Kalau ke bawah namanya kasrotain. Kayak gitu. Satu lagi namanya domatain. Gitu. Nah, terus tanwin apaan? Tanwin itu nun yang barisnya sukun atau nun sakinah. Itu namanya tanwin. Kalau ke atas berarti fathatain. Yang nampak atau jelas ketika diucapkan. Muhammadun, Aliyun. Kayaknya ada nunnya enggak? Ada nunnya kayaknya. Tetapi enggak ada pada dalam tulisan. Ya kan? Kalau kita nulis nih contohnya apa tuh? Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Tuh ada tuh. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa tuh. Muhammadun. Kan tuh domatain kan? Tuh. Nun ada enggak? Enggak ada nunnya. Tuh. Tapi kalau kita ucapin ada. Kalau di dalam tulisan enggak ada. Paham enggak? Kayak kita ngomong M. Kalau kita ucapin ada E-nya enggak? Enggak ada. Kalau kita ucapin ada E-nya M. Ada enggak? Ada. Ada. Tapi kalau kita ada suruh tulis huruf M, ada enggak E-nya? Enggak ada. Enggak ada. Kayak gitu. Sekarang ayo siapa yang bisa ngomong M nggak pakai E? Ayo, yang bisa dapat sepeda. Ngomong M nggak pakai E, ayo. Bisa nggak Pak Is? Ngomong M nggak pakai E, bisa nggak? Nggak bisa? Aneh bisa, Maman. Ya, M kan? Nggak pakai E. Pak Is mau ngomong Maman tampil. Ngomong M nggak pakai E, bisa nggak? Gitu. Kalau bisa, masuk surga bareng awal ya. Tuh ya. Jadi catatan tuh. Tanwin apaan? Tanwin ialah nun sakinah atau nun yang bersukun. Yang nampak atau jelas ketika diucapkan tetapi tidak ada dalam tulisan. Contoh Muhammadun. Kayaknya ada nunnya kan? Padahal nggak ada. Aliyun, kalbun, mak'adun, saburatun, gonamun. Kayaknya ada nunnya kan? Tuh, kayak ada nunnya. Dalam ucapan ada, tapi dalam tulisan nggak ada, Dai. Apa, Dai? Tuh, dalam ucapan ada, Dai. Muhammadun. Dalam tulisan nggak ada. Jadi jangan dicariin ntar. Mana aja nunnya? Jangan usah cariin, Dai. Ya, cariin aja. Kan dia udah dapat asuransi, ya. Gitu. Nggak usah dipikirin, Dai. Ya, Umi Kasum. Masih mikir Umi Kasum. Nggak usah. Umi Kasum udah enak. Gitu. Terus catatan yang kedua, setiap isim yang asalnya bertanwin bila disertai dengan alif lam atau masuk alif lam padanya maka tanwinnya harus dibuang. Tuh catatan tuh. Isim yang tadinya awalnya tanwin. Isim awalnya tanwin. Kalau dia nggak ngaji jangan berisik deh ya. Kalau kita ngaji, kalau dibilangin lu berisik ya, gue ngaji. Lu kalau gue berisik bareng sini ngaji gak? Gitu. Kita kan gak jahil. Setiap isim justru kita ngaji orang pada ini loh, pada gak iseng. Pada gak iseng. Orang pada ada yang bilang katanya, oh yang rame ya, anak pengajian doang. Gitu. Kalau nggak ada anak pengajian nggak rame tuh, ya, sepi. Coba deh. Gitu. Setiap isim yang asalnya bertanwin, bila disertai dengan alif lam atau masuk alif lam padanya, maka tanwinnya harus dibuang. Contoh, jawalatun, kan? Jawalatun, masukin alif lam, jadinya ajawalatu atau aljawalatu. Tanwinnya buang, nggak boleh. Aljawalatun nggak boleh, nggak boleh. Allah pengen berduanya, alif lam juga tanwin juga nggak boleh,
Tapi awalnya pengen, nggak boleh loh, nggak boleh. Nggak boleh pengen aja, nggak boleh lah. Tapi awalnya kan alumni Austria ya tuh. Ya pun alumni Austria tuh nggak boleh. Udah jadi undang-undang nggak boleh. To'iratun, masukin tanwin alif lam atau iratu. Min syafatun, masukin alif lam al min syafatu. Baitun, masukin alif lam al baitu. Dikun, masukin alif lam jadi addiku. Toirun, masukin alif lam jadi at-toiru. Ustazun, masukin alif lam jadi al-ustazu. Gitu. Masjidun, masukin alif lam jadi al-masjidu. Apa lagi? Habibun, masukin alif lam al-habibu. Gitu. Nggak boleh al-habibun, nggak boleh. Al-masjidun nggak boleh. Kalau mau pakai tanwin masjidun, buang alif lamnya. Kalau mau masukin alif lam, buang tanwinnya. Paham nggak Pak Yes? Gitu. Terkecuali nama-nama orang, negara, tempat dan lain-lain. Maka tidak boleh disertai dengan alif lam. Tuh, contohnya nama orang, solihun, itu nama orang. Nggak boleh as-solihu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita maksudnya gini, kalau kita bermaksud soleh itu nama orang, nggak boleh pakai alif lam. Tapi kalau kita bermaksud soleh itu buat sifat, misalkan ini anak yang soleh, pakai alif lam boleh kalau buat sifat. Sebab kita bermaksud yang kita tulis soleh ini bukan nama orang, paham gak? Buat sifat, misalkan al-waladus solihu boleh, al-waladu as-solihu boleh. Kenapa? Sebab soleh di sini bukan nama orang, tapi sifat buat si anak, buat si al-walad. Artinya seorang anak yang soleh. Paham gak? Tapi kalau kita masukin kita bermaksud soleh itu nama orang, nggak boleh pakai alif lam. Misalkan Muhammad Soleh, ada nggak orang namanya Muhammad Soleh? Ada Muhammad Soleh, nggak boleh. As-Soleh nggak boleh. Kalau misalkan pakai alif lam, Muhammad As-Solihu, berarti bukan jadi As-Solihunya itu jadi sifat dari Muhammad. Tahu nggak? Muhammad seorang yang soleh, yang baik. Gitu. Karena dipakai alif lam, tahu nggak? Tuh. Jadi kalau nama orang, kalau kita bermaksud nama orang jangan dipakai alif lam. Gitu. Wahyu Robbi, kan namanya Wahyu Robbi. Artinya wahyu dari Tuhanku. Ih, mantap. Oke, gimana wahyu? Wahyu nih dari Tuhan. Wahyu Robbi tuh. Kita pakai al-wahyu, jangan. Al-wahyu jadi al-wahyu kan. Namanya Wahyu Robbi misalkan. Atau tadi tuh, misalkan Muhammadun, al-Muhammadu, jangan. Gitu. Kecuali yang dimaksud bukan nama orang tadi gitu kan ada kan soalnya nama orang gitu kalau kita bermaksud soalnya itu nama orang jangan dipakai alif lam. Atau nama negara negara Indonesia misalkan gitu jangan pakai alif lam. Misalkan Surabaya, Jakarta gitu kecuali tadi tuh yang kita maksud bukan itu gitu. Misalkan contohnya Makkatun kota Mekah. Kalau misalkan kita bilang Al-Madinah misalkan, Madinah kota gitu kan. Kota udah berarti namanya kota tuh. Artinya tuh kita nggak bermaksud tuh kita nggak maksudin tuh itu nama tempat jadinya gitu. Kecuali tadi kita maksudin tuh itu nama orang jangan dipakai alif lam. Atau itu nama negara kita maksudin jangan dipakai alif lam gitu. Kayak misalkan kan ada kan misalkan suka ada orang kan Al-Bantani gitu kan artinya itu orang Banten gitu. Berarti kan tuh nggak dimaksudin nama itu gitu, maksudnya dia nih orang Banten gitu Al-Jakartawi artinya dia orang Jakarta, Al-Jawi orang Jawa kan gitu gitu. Artinya itu dimaksudin tuh bukan jadi artinya itu tuh dinisbatin atau disifatin kepada dia paham gak? Misalkan Pidai Al-Jawi gitu Pidai berarti orang Jawa gitu kan gitu. Jadi Al-Jawi di sini nggak dimaksudin buat nama tempat atau nama daerah paham gak tuh?
Gitu. Aljawi di Jawi di sini dimaksudin buat si pidai, keterangan si pidai kalau dia orang Jawa, apa tuh? Gitu. Terus ada kan pidai Aljawi, pidai orang Jawa, biar orang tahu kalau dia orang Jawa. Gitu misalkan. Ada begitu. Al Palembani, orang Palembang berarti. Gitu. Al Batawi, orang Betawi. Ada Al Bantani, orang Banten, namanya gitu berarti. Kan ada Syekh Nawawi Al Bantani. Berarti dari Banten deh. Ada Al Fadani, Syekh Yasin bin Isa Al Fadani, orang Padang berarti. Al Fadani, orang Padang. Dimaksudin tuh bukan jadi dimaksudin buat dia. Gitu. Kayak tadi tuh contohnya, As-Solihu. Jadi itu bukan nama orang maksudnya, buat sifat. Buat sifatin dia. Muhammad As-Solihu. Gitu. Ahmad As-Solihu. Gitu. Artinya Ahmad orang yang baik. Ahmad Al-Karimu, berarti Ahmad orang yang pemurah. Bukan namanya Karim, apa? Tuh, namanya Ahmad. Gitu. Kecuali kita bilang Ahmad Karim, bisa aja namanya Ahmad Karim, apa? Gitu. Tapi kalau dibilang Ahmad Al-Karim, berarti si Ahmad ini orang yang pemurah. Apa tuh? Gitu. Berarti Karim ini bukan nama orang kan? Bukan nama dia, bukan kan? Bukan sifat dia. Apa tuh? Kayak gitu. Jadi kalau nama orang jangan pakai alif lam. Kecuali nama apa namanya? Kecuali pakai nama orang yang pakai alif lam, kecuali kayak Asmaul Husna. Misalkan pengen pakai Asmaul Husna. Pengen pakai Asmaul Husna. Contohnya Abdullah. Kan Allah kan? Allah, Asmaul Husna itu nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu kan. Nah, kalau pakai nama Asmaul Husna, depannya kita pakai Abdullah, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Ada alif lamnya tuh. Jadi Abdu Ar-Rahman, Abdu Ar-Rahim, Abdu Al-Malik. Digabung Abdul Malik, Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Muiz, Abdul Jabbar, Abdul Matin kan gitu kan. Nah, itu nama orang boleh. Kenapa? Jadi maksudnya nih kalau ini tuh bukan yang dimaksud alif lamnya ini bukan yang dimaksud tuh itu namanya kok ada alif lam, bukan, itu Asmaul Husna. Makanya di depannya pakai Abdur Rahman, artinya hamba Allah yang punya sifat Ar-Rahman, punya sifat pengasih. Abdur Rahim, hamba Allah yang punya sifat penyayang. Jadi namanya dia tuh artinya dia hamba Allah yang punya sifat pengasih, dia hamba Allah yang punya sifat penyayang. Siapa yang punya sifat penyayang? Allah. Gitu kan? Allah punya sifat penyayang, ini hambanya. Allah yang punya sifat pengasih, ini hambanya. Dia hamba Allah yang punya sifat pengasih gitu. Jadi Ar-Rahman di sini Asmaul Husna, Ar-Rahim di sini Asmaul Husna gitu. Ya kecuali tadi tuh Soleh atau Hindun. Tuh, yang contoh kedua Hindun. Jangan kita bilang Al-Hindu, salah. Hindun, udah nama orang Hindun. Namanya siapa? Hindun. Gitu. Fatimah, namanya siapa? Fatimah. Gitu. Enggak boleh Al-Fatimah. Gitu. Enggak, Fatimah udah namanya. Fatimah. Aisyah, udah Aisyah. Gitu, nama orang Aisyah. Sebelah lagi misalkan Maryam, udah Maryam. Nah, jangan Al-Maryamu, Maryam. Udah jangan pakai alif lah, jangan. Gitu. Topan, udah jangan Atopan. Topan ya. Jadinya catatan yang pertama, tanwin apaan? Tanwin yaitu nun yang barisnya sukun, yang nampak ketika diucapkan tetapi tidak ada dalam tulisan, itu namanya tanwin. Catatan yang kedua, setiap isim yang asalnya bertanwin bila disertai dengan alif lam atau masuk alif lam padanya, maka tanwinnya harus dibuang. Jadinya tandanya isim kan nerima tanwin dan nerima alif lam. Tapi kalau alif lamnya kita masukin ke itu isim, maka tanwinnya harus dibuang. Gitu Contohnya jawalatun al-jawalatu, min syafatun al-min syafatu. Nggak boleh al-min syafatun, nggak boleh. Tanwinnya dibuang. Kenapa? Karena ada alif lam. Terkecuali nama orang, negara, tempat dan lain-lain, maka tidak boleh disertai dengan alif lam. Contoh solihun as-solihu, salah. Hindun al-hindu, salah. Apa? Nah, terus kaidah yang keberapa nih? Kaidah keberapa nih? Keempat. Ma alamatul ismi, apa tandanya isim?
Ma alamatul ismi, apa tanda-tandanya isim? Alamatul ismi an yakbalat tanwina. Tandanya isim dia menerima tanwin. Tandanya isim dia menerima tanwin. Artinya tuh isim itu bisa dimasukin tanwin. Wa al atau alif lam. Alif lam. Wa al dan al itu maksudnya alif melam. Wa hurufal jarri dan huruf jar. Jadi tandanya isim dia bisa nerima tanwin, nerima alif lam dan nerima huruf jar. Ingat tuh, isim punya tanda 3. Pertama an yakbalat tanwina, dia nerima tanwin. Tanwin bisa fatatain, kasratain, domatain. Wa al dan nerima al. Al apaan? Al alif ame lam. Namanya al. Alif dan lam. Al alif wal lam. Wa al dan al. Al alifu wal lamu. Al yaitu alif dan lam. Artinya alif lam. Berarti nerima alif ame lam. Wa hurufal jarri dan nerima huruf jar. Al amsilah contoh-contohnya mata kalbun. Mata kalbun. Mati itu anjing. Tuh kalbun. Tanwin tandanya. Kalbun domatain. Terus doro betul kalban. Aku pukul itu anjing. Kalban yang kedua. Yang pertama kan kalbun. Yang kedua kalban. Kayaknya ada nunnya kan? Ada nunnya, padahal gak ada nunnya. Dalam ucapan ada nun, kalban, kalbun, ada nunnya. Ada, cuman bedanya yang itu kasrotain, yang itu fatatain, yang ini domatain, gitu kan? Cuman gak ada nunnya, di dalam tulisan gak ada. Dalam ucapan ada. Mata kalbun, mati itu anjing. Dorong itu kalban, aku pukul anjing tuh. Jadi kalbun apaan? Kalbun apaan ya kalbun? Isim. Isim. Tandanya apaan? Tanwin. Kalban, dorong tuh kalban, mana isimnya? Kalban. Tandanya? Tanwin. Gitu. Aku pukul anjing. Yang kedua, ja'al ustazu. Telah datang itu guru. Mana isimnya? Al-ustazu. Gitu. Tandanya? Alif lam. Alif lam. Kalau ditanya al-ustazu isim apaan? Insan. Isim insan. Ustaz itu isim insan. Ja'al ustazu datang itu guru. Guru isim insan. Tajris sayyaratu berjalan. Itu mobil atau berlari itu mobil. Kalau jalan kencang kan berlari berarti. Berlari itu mobil. Mana tandanya isimnya? As-sayyarah. Tandanya? Alif lam. Alif lam. Tandanya alif malam. As-sayyarah tandanya alif lam. Yusallil muslimuna fil masjidi. Yusallil muslimuna fil masjidi. Mana isimnya? Al muslimuna yang pertama isimnya. Al muslimuna tandanya apa? Tandanya alif lam. Fil masjidi mana? Al masjidi. Fil masjidi. Isim apa? Isim kan dong? Tandanya apa? Al masjidi. Hah? Huruf jar. Tandanya huruf jar kalau ini. Kan baru dibilangin kalau yang belakangnya kasroh berarti depannya ada huruf jarnya. Paham nggak? Itu yang lupa kan? Lupa kan? Jadi yusolil muslimuna isimnya mana wae? Al muslimuna. Tandanya apa wae? Alif lam. Fil masjidi. Mana isim yang kedua wae? Fil masjidi. Tandanya apa? Huruf jar tandanya. Huruf jar. Tandanya huruf jar. Mana huruf jarnya? Tuh fi. Huruf jarnya fi. Gara-gara ada fi, jadinya belakangnya kasroh. Fil masjidi. Kalau nggak ada fi-nya tandanya alif lam deh. Paham ada? Kalau nggak ada fi-nya gitu ya. Jadi yusallil muslimuna fil masjid artinya sholat orang-orang Islam di masjid. Sholat orang Islam di masjid tuh. Al muslimuna al muslimunya isim tandanya alif lam. Fil masjidi isim tandanya huruf jar. Kenapa disebut huruf jar? Karena belakangnya kasroh. Gitu. Jadi huruf jar itu huruf yang membuat itu isim menjadi kasroh harokat belakangnya. Fil masjidi. Paham ya? Jadi tandanya isim ada 3. Tanwin, alif lam, dan huruf jar. Tanwin, alif lam dan huruf jar ya iklannya. Terus diedit mangga nih. Mana kayaknya? Jadi tandanya isim yaitu nerima alif lam. Nerima alif lam, tanwin dan huruf jar.
Tuh deh, ingat tuh. Ma alamatul ismi, apa tanda-tanda isim? Alamatul ismi an yakbal tanwin. Tanda isim menerima tanwin. Wa a dan alif lam, wa huruf jar dan huruf jar. Jadi bedanya tanda isim apaan? Menerima tanwin sama an yakbal tanwin, menerima tanwin. Gitu. Pokoknya isim menerima tanwin dan huruf alif lam dan huruf jar. Gitu. Udah isim dong tuh yang menerima tanwin. Selebihnya enggak. Kayak fi'il itu enggak menerima tanwin. Fi'il enggak menerima tanwin. Gitu ya. Alif lam juga nggak terima deh, huruf jar juga nggak terima, gitu. Jadi yang terima isim, yang terima tanwin cuma isim, yang diterima sama isim alif lam, tanwin, sama huruf jar, gitu ya. Apalagi nonton, ma alamatul ismi, apa tanda isim? Alamatul ismi an yakbal tanwina wa al wa huruf al jar. Tanda isim yaitu menerima tanwin, dia menerima tanwin, wa al dan alif lam, wa huruf al jar dan huruf-huruf jar. Al-amsilah contohnya mata kalbun, mati itu anjing. Mata kalbun, mati itu anjing. Mata kalbun, mati anjing. Kalbun apaan? Isim. Isim tandanya tanwin. Dorob tu kalban, aku pukul. Anjing. Kalban jadi apa? Isim. Tandanya tanwin. Gitu. Dorob tu bukan isim. Dorob tu bukan isim. Mata bukan isim. Gitu. Mata bukan isim. Ja'al ustazu, datang itu guru. Al-ustazu apaan? Isim. Tandanya alif lam. Sekarang apa yang namanya? Alif lamnya dibuang. Jadinya apa bacaannya? Ayo. Ja'a ustazun. Ja'a ustazun. Sekarang kalban anda pakai alif lam. Jadinya apa? Matal kalbu. Kok matal kalbu? Kalban? Hah? Kalba. Kan kalban. Kalba. Jadi doro betul kalba. Doro betul kalba. Gitu. Jadi lihat itunya, lihat sebelumnya kan kalban. Jadi al kalba. Jadi kalau ada pakai alif lam, jadi doro betul kalba. Mata kalbun pakai alif lam, kalbunnya jadi mata kalbu. Mata kalbu. Tajri sayyaratu. Buang alif lamnya jadi tajri Sayyaratu. Hah? Sayarotun. Hah? Sayarotun. Tajris sayarotu. Aneh buang alif lamnya jadi apaan? Tajri sayyaratu. Tajri sayarotun. Jangan sayaro. Sayaro apaan? Kalau sayaro mati dong. Sukun dong. Gitu. Mesti dijelasin harokat belakangnya. Iya kan, kalau belajar nahwu itu mesti dijelasin harokat belakangnya. Tajris sayyaratu. Dibuang alif lamnya jadi tajri sayyarotun. Tajri sayyarotun. Yusallil muslimuna. Yusallil muslimuna fil masjidi. Fil masjidi, al masjidnya dibuang alif lamnya jadi yusallil muslimuna Masjidin. yusallil muslimuna fi masjidin. Fi-nya tetap ada. Fi-nya tetap ada, kan dibilangin yang bikin dia kasroh siapa? Fi. Paham gak? Jadi alif lamnya aneh buang. Fi-nya tetap ada. Yusallil muslimuna fi masjidin. Gitu. Fi-nya nggak boleh nggak ada. Sebab kalau fi-nya nggak ada nggak jadi kasroh dia. Tahu nggak? Tuh. Jadi yang dibuang alif lamnya doang. Gitu. Kalau alif lamnya dibuang, jadinya kasrotain. Kalau alif lamnya dibuang, jadinya domatain. Kalau alif lamnya dibuang, jadinya fatatain kan gitu. Ya kan? Ini kok fil masjidi kasroh. Kenapa kasroh fil masjidi? Kenapa fil masjidi? Karena ada alif lam. Kenapa al masjidi? Karena ada fi. Tuh, sekarang alif lamnya dibuang, jadinya fi masjidin. Gitu, tetap fi-nya ada. Nggak boleh nggak ada. Kan yang bikin dia kasroh fi. Yang bikin dia kasroh fi. Kenapa kasroh? Karena ada alif lam. Sekarang alif lamnya dibuang, jadi fi masjidin. Fi-nya jangan dibuang. Alif lamnya doang kan yang dibuang, fi yang dibuang. Jangan dibuang. Kan yang bikin dia kasroh fi. Jangan lupain itu fi. Gitu udah hasil lagi. Belum hasil lagi kan ngaji. Doain saat kalau aneh udah kerja kan, ya usah gampang deh mau apa juga kan gitu kan.
Ustaz takbiran ada di mana cuy sih takbiran? Nanya takbiran. Kerja nih, lebaran juga nggak datang. Gitu, belum kerja nanya ini takbiran tadi mana takbiran. Belum kerja nih. Gak ada kerja, lebaran haji juga nggak datang. Gitu biasa orang gitu kan. Makanya disebut manusia. Manusia. Dari kata-kata nasya yansa artinya lupa. Kalau nasya yansa itu lupanya berkepanjangan. Kalau udah susah baru ingat lagi. Gitu itu namanya itu. Itu kata-kata lupa tuh ada dua, ada sahayasku, ada nasya yansa. Kalau sahayasku lupanya sebentar. Makanya ada sujud sahwi disebut. Sujud sahwi kan sujud ketika kita lupa. Kita lagi sholat, lupa tahiyat pertama. Ini kan disunahin sujud sahwi. Sujud sahwi artinya lupa. Sujud waktu kita lupa disunahin tuh kita sujud sahwi. Kita lupa kunut disunahin sujud sahwi. Nah kalau manusia nasya yansa sama artinya lupa. Cuman perbedaannya kalau sahayasku lupanya tuh sebentar. Nggak lama ingat lagi. Itu lagi sholat nih. Wih, gue belum tahiyat akhir tadi. Gue belum tahiyat awal. Ente ingatnya masih sholat kan? Masih sholat. Wih, gue tadi gak kunut. Ingatnya masih sholat ya? Sholat, lupanya sebentar. Makanya sebenarnya sujud sahwi. Kalau nasya yansa manusia diambil dari kata nasya yansa artinya lupa. Berarti lupanya panjangan, berkepanjangan. Gitu. Kenapa nggak diambil dari? Kenapa manusia kok nggak diambil dari sahayasu kan gitu? Biar lupanya nggak banyak, nggak panjang. Gitu. Ini diambil dari nasya yansa. Mungkin lupanya lama. Gitu lama lupanya. Kalau masih susah ingat. Gitu. Udah senang lupa. Ingat lagi kapan? Udah kalau susah lagi. Kalau susah lagi baru ingat lagi deh. Datang lagi. Jadi susah datang lagi. Ini manusia ya. Manusia. Nah kalau kita tuh jangan begitu mestinya. Artinya tuh kita terlepas dari kata itu tadi. Benar sih manusia diambil dari nasya yansa. Kan kebiasaan begitu. Kebanyakan begitu. Akhirnya jangan masuk yang banyak itu tuh. Gitu. Gerang udah lupa. Wah. Gerang udah senang lupa. Nggak kelihatan kan mana dia nih. Gerang susah ngaji. Jadi ngajinya itu ngaji kenapa? Karena susah, bukan karena kewajiban berarti. Karena lagi susah ngaji, susah. Susah. Ya gitu kan. Tapi apa namanya pengajian nama orang-orang susah. Gitu kan. Manusia tuh sahai nasya tuh. Jadi biar tahu tuh manusia itu diambil dari nasya yang saat lupa. Sahayasku lupa juga. Cuman sama-sama lupa artinya. Cuman bedanya yang satu lupanya lama, yang satu lupanya nggak lama. Gitu Jadi yusallil muslimuna fil masjidi. Yusallil muslimuna fi masjidin. Gitu Nah besok jarul isim, jar isim, tandain. Ini aneh mau nulis buat PR aja dah.